Dalam Quran Surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah itu esa, tunggal, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan. Allah berbeda dengan makhluknya, baik sifatnya, perbuatannya, atau hal yang lainnya. Bentuk perbuatan Allah sangat berbeda dengan makhluknya. Syekh Tohril Al-Jazairi mengatakan dalam kitabnya, kita meyakini bahwa perbuatan-perbuatan Allah sangat berbeda dengan perbuatan-perbuatan sesuatu yang wujud atau makhluknya, karena Allah itu melakukan segala sesuatu dengan tanpa perantara. Jadi ketika Allah akan melakukan perbuatannya, maka akan langsung terjadi tanpa ada penghambat atau alat penghubung lainnya. Berbeda dengan kita sebagai makhluknya, di mana bila kita akan melakukan segala suatu perbuatan, memerlukan suatu alat atau perantara agar terlaksananya suatu perbuatan itu. Ketika Allah melakukan sesuatu terhadap ciptaannya, sungguh perbuatan itu bukanlah perbuatan yang sia-sia, pasti ada maksud dan tujuan tertentu ketika Allah melakukan hal itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Dari percakapan di atas, kita bisa melihat percakapan Allah dengan makhluknya, di mana Allah akan menciptakan manusia di muka bumi. Namun malaikat bertanya pada ayat tersebut, dan Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dapat dilihat bahwa Allah tidak semata-mata menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini, dan diketahui bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang perbuatan Allah menurut beberapa aliran. Kita langsung bahas saja tentang yang pertama tentang kewajiban Allah terhadap manusia. Menurut aliran Mu'tazilah, bahwasannya Tuhan itu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia yang harus dijalankannya. Namun menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan itu tidak memiliki kewajiban apapun terhadap manusia karena Tuhan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Lalu yang ketiga, adapun menurut aliran Maturidiyah, di mana Maturidiyah ini terbagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Menurut Maturidiyah Samarkand, bahwa Tuhan itu melakukan perbuatan baik atau lebih condong kepada pendapat Mu'tazilah. Sedangkan menurut Maturidiyah Bukhara itu Tuhan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap manusia. Yang kedua, kewajiban tentang berbuat baik kepada manusia. Aliran Mu'tazilah ini beranggapan bahwa Tuhan selalu berbuat baik dan Tuhan tidak akan mungkin berbuat buruk. Maka dari itu, kewajiban Tuhan adalah berbuat baik pada manusia. Namun pada aliran Asy'ariyah ini sangat bertolak belakang dengan aliran Mu'tazilah, di mana mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap manusia, sekalipun Tuhan itu tidak memiliki kewajiban berbuat baik terhadap manusia. Dan selanjutnya itu aliran Maturidiyah pun dua golongan dalam Maturidiyah pun setuju bahwasannya Tuhan itu tidak memiliki kewajiban berbuat baik terhadap manusia. Yang ketiga, tentang beban di luar batas kemampuan manusia. Menurut aliran Mu'tazilah, Tuhan itu berbuat baik dan Tuhan itu tidak mungkin memberikan ujian atau masalah di luar kemampuan manusia. Namun menurut aliran Asy'ariyah, mereka beranggapan bahwasannya bila mana Tuhan memberikan ujian atau masalah di luar kemampuan manusia, itu termasuk dalam kehendaknya. Maka dari itu Tuhan boleh-boleh saja memberikan cobaan atau masalah kepada manusia di luar kemampuannya. Namun menurut Maturidiyah Bukhara itu sependapat dengan aliran Asy'ariyah. Sedangkan aliran Maturidiyah Samarkand itu lebih condong kepada aliran Mu'tazilah. Yang keempat, tentang pengutusan Rasul. Dalam aliran Mu'tazilah beranggapan bahwa Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, lalu untuk menuntun manusia kepada jalan Tuhan. Maka dari itu
Tuhan memiliki kewajiban untuk mengutus Rasul. Namun, dalam pendapat Asy'ariyah, Tuhan itu tidak berkewajiban mengutus Rasul. Karena bila mana Tuhan tidak mengutus Rasul dan terjadi kekacauan di muka bumi ini, maka kekacauan itu sudah termasuk dalam kehendaknya. Jadi Tuhan itu tidak memiliki kewajiban untuk mengutus Rasul. Namun, menurut Maturidiyah Samarkand, pengutusan Rasul itu sangat penting atau itu merupakan salah satu kewajiban Tuhan. Berarti di sini Maturidiyah Samarkand ini setuju dengan aliran Mu'tazilah. Sedangkan menurut aliran Maturidiyah Bukhara itu lebih condong kepada pendapat Asy'ariyah. Yang keempat atau yang terakhir yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang janji dan ancaman. Menurut aliran Mu'tazilah, kewajiban Tuhan terhadap manusia salah satunya itu menepati janji dan ancaman. Jadi Tuhan itu berkewajiban untuk menepati janji-janjinya dan menepati juga ancaman yang telah Dia berikan kepada manusia. Namun, menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan itu tidak berkewajiban untuk menepati janji dan ancamannya. Mereka beranggapan bahwa siapa saja yang berbuat baik itu akan masuk surga dan siapa saja yang berbuat buruk dia akan masuk ke dalam neraka. Namun bagi aliran Maturidiyah Bukhara, bahwa Tuhan itu percaya bahwa Tuhan tidak akan melanggar janji dan ancamannya. Sedangkan menurut Al-Bazawi, Tuhan itu dapat melanggar janji dan ancamannya karena Tuhan itu berbuat karena Tuhan itu berbuat sesuai dengan kehendaknya, tidak ada yang memaksa atau tidak dipaksakan oleh salah satu pihak manapun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembagian pekerjaan Allah atau perbuatan Allah yang bisa kita sebut sebagai af'alullah. Nah, af'alullah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu af'alullah mukhtar dan af'alullah mudhar. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang af'alullah mudhar. Af'alullah mudhar ini pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan langsung oleh Allah tanpa campur tangan makhluknya, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, matahari, terus menentukan kematian makhluknya, dan menentukan jenis kelamin. Allah sendiri berfirman dalam Qur'annya, surat An-Nisa ayat 78, mengenai segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya, termasuk kematian maupun kebaikan, berasal darinya. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibahum hasanatan yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibahum sayyi'atan yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullum min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah itu tidak sama dengan makhluknya, yakni tidak membutuhkan perantara apapun dan tidak membutuhkan alat bantu apapun dalam mengerjakan sesuatu. Dan semua yang dikerjakan Allah ini tidak ada yang sia-sia, karena Allah Maha Tahu mana yang terbaik untuk makhluknya dan untuk hambanya. Yang kedua, af'alullah mukhtar. Af'alullah mukhtar sendiri yaitu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan Allah melalui proses hukum adat atau usaha makhluknya. Seperti Allah menciptakan luka melalui proses golok yang dipegang oleh orang lain, atau Allah mentakdirkan seseorang beruntung dalam melakukan usahanya karena dia sudah berikhtiar. Nah, Allah berfirman dalam Qur'annya dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat 'alaiha maktasabat.
Al-ayah Shadaqallahul azim, yang artinya dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasannya. Jika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita, dan bila mana kita melakukan suatu keburukan atau kejahatan, maka Allah akan memberikan siksa kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Al-ayah Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi, untuk perkara di luar kejadian alamiah seperti bencana alam dalam konteks diri dan konteks sosial, maka manusia harus berikhtiar atau berusaha. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa Ia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri. Nah, ikhtiar yang dimaksud di sini adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, menambahkan keimanan dan ketakwaan, menjauhi segala larangan dan kemaksiatan yang dapat menarik bala dan murka dari Allah. Nah, pada hakikatnya af'alul mudhar dan af'alul mukhtar tetap ketetapan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'annya surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Bila mana dalam mengusahakan proyek muhtar gagal, tidak berhasil, maka sebaiknya kita kontrol terlebih dahulu apakah ikhtiar kita sudah sampai tahap maksimal atau mungkin ada yang menghalanginya. Bila usaha kita sampai batasan maksimal tetapi tetap gagal, ada kemungkinan bahwa proyek muhtar tersebut menjadi proyek mudhar. Maka hendaknya kita sadar sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Al-ayah Shadaqallahul azim, yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi, setelah kita melakukan ikhtiar, kita sudah berdoa, kita sudah bertawakal kepada Allah, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus ingat bahwa segala sesuatu sudah Allah berikan, sudah Allah tentukan kapan waktu yang tepat, karena Dia Maha Tahu yang terbaik untuk hambanya. Oke, kemudian yaitu hikmah perbuatan Allah. Dalam menciptakan alam semesta beserta isinya, itu merupakan perbuatan Allah atas dasar kehendaknya. Allah tidak akan semata-mata membuat alam dan isinya tanpa ada maksud dan tujuan. Seperti dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 16. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi di antara keduanya dengan main-main. Jadi, bisa kita lihat dalam ayat tersebut jelas dijelaskan bahwasanya Allah tidak akan semata-mata menciptakan suatu hal dengan main-main tanpa adanya tujuan yang pasti. Dapat juga diambil kesimpulan bahwa perbuatan Allah itu suci dan mustahil bersifat main-main. Maka dari itu, setiap perbuatan Tuhan memiliki hikmah yang harus kita pelajari. Hikmah ini pun sebenarnya untuk diri dan ilmu dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan ialah mempelajari dan mencari tahu hikmah tersebut. Dan barang siapa yang lalai atau malas dalam mencari hikmah itu, maka sungguh ia adalah orang yang beruntung.